Ya pemirsa, kita langsung beralih ke Mahkamah Konstitusi untuk meninjau langsung seperti apa berjalannya proses perkara pemilu 2024 untuk meninjau seperti apa perjalanan persidangan siang ini. Kita kembali ke MK. MK memerintahkan harusnya itu dibuat peraturan pelaksananya. Menurut Anda, kalau kemudian peraturan pelaksananya itu jumping up ke Permendagri, tepat atau tidak? Karena yang saya tahu ya peraturan pelaksana undang-undang yang paling tinggi peraturan pemerintah harusnya. Kenapa tidak dibuat peraturan pemerintah yang barangkali proses pembentukannya jauh akan lebih menyerap aspirasi karena langsung kekuasaan pusat yang membuatnya atau kekuasaan yang memang melingkupi segala bidang karena kantor kepresidenan. Itu pertanyaan saya. Makasih. Saya mau menguji beberapa argumen yang tadi diajukan dengan beberapa fakta. Fakta pertama adalah, kalau tadi diberikan contoh Aceh sekarang penjabatnya dilengserkan. Informasi yang beredar dia dilengserkan karena tidak mampu memenangkan Aceh. Bengkulu juga begitu. Bengkulu jauh dilengserkan kira-kira 3 bulan yang lalu karena dia tidak bisa dikendalikan. Dan ini saya hubungkan dengan pernyataannya Pak Jokowi bahwa dia ingin melakukan cawe-cawe dan pengendalian pengawasannya itu dilakukan 24 jam atau setiap saat. Bagaimana ahli bisa menjelaskan seorang presiden membuat pernyataan melakukan pengendalian setiap hari padahal tadi saudara ahli mengatakan ada mekanisme. Apakah ada mekanisme seperti itu di dalam Inpres yang menyatakan presiden punya kewenangan setiap saat dia bisa melakukan pengawasan? 1. 2. Ahli kami menyatakan lebih dari 50 kali kunjungan Pak Jokowi dan sebagian besarnya itu di Jawa Tengah. Dan begitu dikonfirmasi ada 3 tempat-tempat yang dikunjungi Pak Jokowi dalam kami menyebutnya kampanye terselubung itu mereka adalah sebagian besar wilayah-wilayah di mana penjabat. Di tempat itu juga terjadi bantuan sosial. Dan begitu dikonfirmasi, penggunaan aparat-aparat dan aparatur di wilayah itu juga dilakukan. Konfirmasinya 3. Ada surat yang ditujukan ke kepala desa dari pihak kepolisian untuk dipanggil dan diperiksa. Apakah selama ini Mendagri tidak pernah memeriksa kepala desa sehingga harus memerlukan kepala kepolisian untuk memanggil itu? Dan bukan hanya itu, ada juga surat dari Pemprov melalui inspektorat untuk memeriksa itu. Apakah itu diatur dalam mekanisme pengendalian? Dan juga dilibatkan kejaksaan. Tunjukkan kepada kami aturan mana yang bisa menjelaskan pengendalian bentuknya itu, pemanggilan kepala desa dan di ujung proses pencoblosan dan selama ini tidak pernah dilakukan. Jenis pengendalian apa sebenarnya yang sedang dilakukan? Cukup, masih ada? Ada satu lagi majelis. Satu lagi, 3. Itu panjang sekali. Tapi lagi tinggi tadi. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada yang ketiga yang saya mau tanya adalah seperti ini. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 itu menjelaskan di dalam poin 3, 14 tahun 2021, 20 April 2022. Di situ dijelaskan ada frasa yang menarik di situ. Bahwa terkait dengan pengisian pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah penting bagi mahkamah untuk menegaskan. Itu titik-titik selanjutnya. Nah, poin yang pentingnya di sini. Ini dia. Oleh karena itu perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana. Bukan peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari pasal 201 Undang-Undang. Jadi peraturan pelaksana tindak lanjut dari pasal Undang-Undang. Di dalam ketentuan pasal 12 mengenai tata cara pembuatan undang-undang, materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang. Jadi harusnya peraturan pemerintah. Di dalam pasal 17
pasal ketentuan lain peraturan Menteri Dalam Negeri itu bukan bagian dari peraturan perundang-undangan dalam tata urutan, bukan peraturan pelaksana juga dari peraturan perundang-undangan. Kalau pakai mekanisme ini, mohon dijelaskan apakah dengan begitu Permendagri itu dibuat tidak against putusan Mahkamah Konstitusi ini. Terima kasih Majelis.